Juga Polri, Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan kepada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras Induk Cipinang, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, bersama dengan tim Puslap 4 Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian laboratoris terhadap uji sampel yang kita temukan di lapangan tadi oleh Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti tersebut. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Selanjutnya dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, yaitu dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian daripada barang bukti yang kita sudah dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita, serta anak kembar. Dari hasil penyidikan kita, untuk sementara pasal yang kita persangkakan terhadap perkara tersebut yaitu tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdakan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan,
sebagaimana dimaksud pada pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut. Dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda maksimal 2 miliar. Untuk ancaman hukuman Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut dari Satgas Pangan selaku penyidik yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak korporasi, dalam hal ini produsen beras yang memproduksi merek tersebut tidak sesuai dengan standar mutu, melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, mengembangkan perkara terhadap dugaan adanya merek-merek lain yang juga tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran. Selanjutnya melakukan tracing aset atas hasil kejahatan tindak pidana asal yang tadi kami sampaikan. Polri, khususnya Ditpideksus, Barreskrim Polri melalui Satgas Pangan Polri akan terus melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras maupun komoditas lain yang tidak sesuai dengan mutu. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar nasional Indonesia dan sesuai dengan berat bersih serta yang tertera pada kemasan. Dan kepada pelaku usaha, kami tegaskan untuk tidak melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan segan-segan menindak dengan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku dan dapat mencegah terulangnya kejahatan tersebut di masa mendatang. Mari kita sama-sama wujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2025.